Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari seperti biasa saya mengajak setiap Anda dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Sebelum pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali dalam program Amin pagi hari ini. Yuk saya mengajak setiap kita siapkan hati sungguh-sungguh, karena saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan memerdekakan setiap kita, akan menguatkan kita, dan akan memberikan sebuah refresh dalam kehidupan kita. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam situasi apapun kami datang menghadap Engkau, menyerahkan sepanjang hari ini. Sebelum kami mau memulai bersama Engkau dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hari ini kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu dalam program Amin pagi hari ini. Berbicaralah di tengah-tengah kami, dan kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, berikan spirit of wisdom, spirit of revelation, supaya hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Semua orang-orang yang mendengarkan dimanapun mereka berada, mereka semua boleh dikuatkan, disegarkan, dan boleh mengalami Engkau melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, bekerjalah, kami memberikan all the platform to you to do whatever you wanna do this morning melalui program Amin pagi hari ini. Kami mempersilahkan para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Good morning semua dimanapun Anda berada pagi hari ini. Melalui program Amin, saya mengajak Anda untuk kita sama-sama kembali belajar kebenaran firman Allah. Ketika saya mempersiapkannya ini, kami sedang ada dalam perjalanan luar kota. Dan dalam perjalanan ini ketika kami mempersiapkan program Amin dan berdoa, Roh Kudus memberikan sebuah insight di hati saya begitu kuat, nak. Dalam menjalani hidup butuh ketekunan. Sehingga kata-kata itu saya jadikan sebuah inspirasi khotbah dalam program Amin pagi hari ini. Karena jelas sekali Roh Kudus berbicara berkali-kali, nak, dalam menjalani hidup butuh ketekunan. Saya tahu dalam menghadapi kehidupan ini ada begitu banyak hal yang kita harus hadapi. Bahkan ada begitu banyak kejutan-kejutan yang Anda dan saya kadang-kadang nggak diekspektasikan. Sesuatu yang Anda mungkin nggak plan sebelumnya. Sebelumnya Anda nggak nyangka akan terjadi seperti ini dan sebagainya. And then tiba-tiba suddenly terjadi dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya itu butuh ketekunan. Ketekunan untuk kita bersabar, mengucap syukur sama Tuhan dan sebagainya. Nah, makanya Roh Kudus berkata, nak, dalam menjalani kehidupan ini dibutuhkan ketekunan. Kalau Anda nggak tekun, bahaya, saudara. Kita bisa give up, kita bisa menyerah dan sebagainya. Itu sebabnya pagi hari ini melalui program Amin pagi hari ini, saya mengajak Anda, mengingatkan Anda bahwa ini yang Tuhan sampaikan, nak, dalam menjalani hidup butuh ketekunan. Yuk, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Ada hal-hal yang kita perlu tahu. Apa yang mengenai semuanya berkaitan dengan ketekunan. Terutama waktu Anda dan saya menjalani kehidupan ini. Dan Anda akan agree dengan saya. Betul sih, dalam menjalani hidup butuh ketekunan. Nah, sebelumnya saya mengajak Anda, sebelum kita masuk lebih dalam, yang pertama yang saya mau share kepada Anda, what is definition daripada ketekunan. Saya beberapa kali pernah menyampaikan tentang ketekunan. Tapi hari ini saya ingatkan kembali, remind all of you. Supaya sebelum kita belajar kenapa sih dalam hidup ini butuh ketekunan. Saya mengajak Anda kembali untuk kita belajar mengerti dulu what is definition daripada ketekunan. Kalau menurut bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun itu artinya rajin, kerja keras, dan sungguh-sungguh. Sedangkan ketekunan adalah perihal tekun, kekerasan, dan kesungguhan bekerja, keasikan, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris, kata ketekunan yaitu preference, persistent, diligence. Dalam bahasa Ibrani, kata itu dipakai hadmada. Artinya juga sama, perseverance, always, continually, everlasting. Nah, saudara, Anda harus mengerti bahwa this is the definition daripada ketekunan. Menurut yang lain, kemampuan Anda untuk bertahan di tengah-tengah ketekanan atau kesulitan, that is ketekunan. Ketekunan juga dikatakan upaya bersinambung untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mudah menyerah, sehingga akhirnya meraih keberhasilan.
Ketekunan juga memiliki pengertian bahwa keputusan atau ketetapan hati yang teguh untuk sungguh-sungguh, untuk rajin dan tuntas dalam melakukan apapun, saudara. Ada pengertian lain lagi dikatakan bahwa ketekunan adalah awal dari keberuntungan. Dan dikatakan juga ketika kamu bertahan, teguh, pantang menyerah dalam mencapai tujuan, terus mencoba tidak goyah oleh keadaan sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi tantangan yang ada. That is ketekunan, saudara. Ketekunan juga berkaitan erat dengan kesabaran, ketahanan, bahkan terus-menerus untuk terus maju, dan juga harapan dan lain-lain, saudara. Ini yang saya ketika mempelajari kata ketekunan, saya mendapatkan beberapa banyak pengertian seperti ini, saudara. Nah, ini yang pertama yang saya mau ngajak Anda supaya kita mengerti what is definition daripada ketekunan. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar dalam program Amin pagi hari ini adalah why, kenapa dibutuhkan ketekunan dalam menjalani hidup. Saudara, saya percaya ada begitu banyak orang bertanya, kenapa kita harus punya ketekunan dalam menjalani hidup? Kenapa butuh ketekunan? Saya juga berdoa dan Roh Kudus memberikan beberapa insight. Yang pertama, supaya kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Saya percaya ketika Anda menghadapi begitu banyak kehidupan, begitu banyak lika-liku, pergumulan, tantangan, challenge, dan sebagainya dalam menjalani hidup, kita kalau nggak punya tekun, maka kita akan mudah menyerah, give up, dan sebagainya. This is the reason kenapa Roh Kudus memberikan insight. Nah, dalam menjalani hidup, butuh yang namanya ketekunan. Karena saya percaya tanpa ketekunan ada begitu banyak kita akan give up, menyerah. Itu sebabnya ini adalah dasar why we need ketekunan. Kita butuh ketekunan dalam menjalani kehidupan. Jujur, saudara, dalam kehidupan saya secara pribadi ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak challenging, ada begitu banyak proses yang kita hadapi. Tanpa ketekunan saya pun akan give up dan menyerah. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan saya secara personal, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam menjalani hidup. Roh Kudus berkata, nak, dalam menjalani hidup butuh ketekunan. Tekun dalam apa? Tekun dalam berdoa, tekun dalam mencari Tuhan, tekun dalam firman, tekun dalam semua hal tentunya. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah menyerah. This is the first reason why we need ketekunan dalam menjalani kehidupan, saudara. Yang kedua, kenapa kita butuh ketekunan dalam menjalani hidup? Supaya kita bisa bertahan di tengah kesulitan. Saya tahu ada begitu banyak orang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalani. Bahkan Alkitab mengajari kita untuk kita mempersenjatai dengan pikiran demikian. Bahwa penderitaan, proses, semuanya, that is bagian dari the journey of life dalam kehidupan kita. Dalam kita hidup, dalam melayani, dalam menjalani kehidupan, saya percaya kita nggak selalu jalan di jalan yang mulus, jalan yang rata. Kita nggak selalu jalan dengan jalan yang enak, saudara. Ada begitu banyak lika-liku, ada begitu banyak challenge, ada begitu banyak proses yang suka tidak suka Anda dan saya harus lewati. Karena itu adalah bagian dari the journey of faith, the journey of life dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kita akan kita bukan cuma menyerah, kita akan sulit untuk bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan kalau kita nggak punya ketekunan. Ingat, ketekunan itu penting sekali. Tadi sudah dikatakan preference, endurance, ketahanan. Makanya kita perlu yang namanya ketekunan supaya kita punya endurance, kita punya ketahanan ketika kita menghadapi kesulitan. Remember bahwa Roh Kudus sudah ingatkan kita pagi hari ini dalam menjalani hidup butuh tekun. Makanya terus tekun mencari Tuhan, terus tekun dalam iman, tekun dalam doa, tekun dalam percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah alasan kenapa kita perlu ketekunan dalam menjalani hidup, supaya Anda dan saya bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan. Saya tahu setiap orang dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi, dalam menjalani hidup, semua bahkan hamba Tuhan, mereka akan mengalami begitu banyak proses yang suka nggak suka mereka harus lalui dalam hidup mereka. 2 tahun terakhir ketika pandemi, saya tahu ada begitu banyak kesulitan. Tanpa ketekunan kita nggak akan bisa bertahan di tengah kesulitan. Tapi saya bersyukur selama 2 tahun terakhir, saya melihat ada begitu banyak orang bisa bertahan, bahkan bisa survive
Karena saya percaya mereka punya ketekunan, mereka punya pengharapan. Alkitab berkata ketekunan menghasilkan tahan uji, akhirnya mempunyai harapan. Dan pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan saya percaya itu sebabnya kita butuh ketekunan, supaya kita bisa bertahan dalam setiap kesulitan. Saya ngomong saudara bukan berarti after pandemic semua kesulitan selesai. Saya tahu ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ikut Tuhan jalannya mulus, ikut Tuhan enak, saudara. Bahkan Alkitab berkata, barang siapa mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Ada begitu banyak kesulitan demi kesulitan proses yang terus kita akan hadapi. Ada orang bertanya, Pastor, sampai kapan kita diproses? Sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Selama kita masih hidup di dunia dan kita menuju kesempurnaan, kita akan terus diproses. Tapi saudara nggak usah takut diproses. Kenapa? Karena cuman emas yang akan diproses, saudara. Saya percaya Anda dan saya seperti emas yang diproses dengan api, dimurnikan. Kalau Anda nggak bernilai, nggak punya value, nggak perlu diproses, nggak perlu dibakar, nggak perlu dimurnikan. Tapi justru karena engkau valuable, hidup Anda bernilai, Anda akan terus dimurnikan, dibersihkan, dan itu butuh proses. Nah, itu semua butuh ketekunan. Kalau kita nggak punya ketekunan, maka kita nggak bisa bertahan di tengah kesulitan. Lalu the reason why kita butuh yang namanya ketekunan dalam menjalani hidup, supaya muncul sebuah sifat yaitu rajin, saudara. Saudara, saya percaya ketika kita memiliki sebuah ketekunan, kita melakukan bisnis A, lalu kurang berhasil, nggak gagal, lalu kita terus lakukan dengan tekun. Akhirnya mau nggak mau kita membentuk sesuatu yang rajin. Ada orang yang melakukan bisnis A, dia mencoba memulai bisnis yang baru. Ketika masa pandemik dia shifting, dia tadinya nggak bisa masak. Lalu mau nggak mau dia belajar, dia tekun. Akhirnya muncul tiba-tiba dia jadi rajin masak. Akhirnya rajin dan akhirnya dia bisa survive di masa-masa ini. Dan saya tahu saudara ada begitu banyak orang yang mau nggak mau, suka nggak suka, mereka shifting, saudara. Yang tadinya orang nggak suka untuk online dan sebagainya, khotbah di kamera, di YouTube atau Zoom dan semuanya. Mau nggak mau mereka latihan, mereka lakukan dengan tekun. Akhirnya mereka jadi rajin dan sebagainya. Yang tadinya mungkin orang khotbah asal-asalan, lalu dia akhirnya ngulik, tekun. Akhirnya jadi rajin dalam pelayanan, dalam bekerja, dalam studi, dalam apapun, saudara. Hidup ini butuh ketekunan. Dan ketika kita tekun, secara tekun belajar, akhirnya jadi rajin belajar dan sebagainya. Demikian dalam spiritual, dalam journey of faith, dalam hidup Anda melayani, kita butuh yang namanya ketekunan. Supaya muncul kita menjadi orang yang rajin, bukan orang yang malas sebaliknya. Saya percaya orang yang tidak punya ketekunan dalam menjalani hidup, cenderung akan jadi malas, saudara. Tapi sebaliknya kalau kita punya ketekunan dalam menjalani hidup ini, maka kita cenderung menjadi orang yang rajin, saudara. The reason yang berikutnya why we need ketekunan dalam menjalani hidup, supaya kita bisa sungguh-sungguh, saudara. Ada orang yang hidupnya asal-asalan, ya udahlah, pokoknya nge-flow. Saya percaya, kita yakin saudara kita harus flowing in the spirit, tapi tidak berarti kita hidup asal-asalan. You have to plan. Karena saya percaya Roh Kudus memberikan Anda insight, memberikan Anda wisdom untuk itu. And you have to plan. Of course, yang pertama kita dapat inspirasinya dari Roh Kudus. Lalu you have to plan. Kita harus melakukan semuanya. Nah, saudara, jalani hidupmu dengan sungguh-sungguh. Orang yang hidupnya penuh dengan ketekunan dalam menjalani hidup, dia akan lebih sungguh-sungguh dalam hidup, lebih sungguh-sungguh dalam melayani, lebih sungguh-sungguh dalam bekerja, lebih sungguh-sungguh dalam banyak hal. Kenapa? Karena mereka memiliki sebuah ketekunan dalam kehidupan. Justru sebaliknya, orang yang menjalani hidup tanpa ketekunan, mereka akan asal-asalan. Mereka nggak terlalu menghargai kehidupan, tidak terlalu menghargai pelayanan, tidak terlalu menghargai pekerjaan dan sebagainya. Karena mereka hidup ini mereka anggap ya udah flowing, nge-flow aja dan sebagainya. Dan mereka nggak serius sungguh-sungguh mempersiapkan semuanya. Tapi orang yang menjalani hidup dengan penuh ketekunan, mereka akan sungguh-sungguh dalam semua hal. Mereka akan sungguh-sungguh dalam berdoa. Mereka akan sungguh-sungguh dalam merenungkan firman. Mereka akan sungguh-sungguh dalam bekerja. Mereka akan sungguh-sungguh dalam belajar dan melakukan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya jalani hidup ini dengan penuh ketekunan, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, saudara.
Lalu yang berikutnya, why we need ketekunan dalam menjalani hidup, yaitu supaya kita bisa melakukan secara consistently, terus-menerus, selalu, saudara. Kalau kita berdoa, tekun dalam doa, artinya kita nggak doa cuman waktu kita ada masalah, tapi kita terus-menerus selalu berdoa. Ada begitu banyak orang Kristen dekat sama Tuhan, datang sama Tuhan, berdoa, sungguh-sungguh puasa ketika mereka sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Why? The reason kenapa mereka nggak lakukan itu dengan tekun terus-menerus. Ada nggak ada masalah, mereka terus berpuasa, tekun dalam doa, dan terus mencari Tuhan dengan tekun. Jangan kita jadi orang Kristen yang hanya cari Tuhan ketika kita punya masalah. Tapi waktu kita lagi fine, kita lagi diberkati, kita lagi enjoy, kita lagi enak, dalam kondisi enak, semuanya baik, kita nggak tekun dalam mencari Tuhan. Kita nggak tekun dalam berdoa, kita nggak tekun dalam mengerjakan segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, dalam kehidupan ini perlu ada ketekunan supaya apapun yang kita kerjakan, baik spiritual maupun hal-hal yang lain, kita bisa lakukan secara consistently, terus-menerus, selalu, bukan cuma sekali-sekali, tapi kita lakukan terus secara terus-menerus. Kita lakukan terus-menerus, selalu, secara consistently. This is the reason kenapa kita membutuhkan ketekunan dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Makanya yuk sama-sama kita butuh ketekunan. Yang terakhir, yang paling penting, ada sebuah ayat yang mengatakan, karena ada perlombaan yang diwajibkan kepada kita, dan kita harus melakukannya dengan tekun sambil mata tertuju kepada Yesus, saudara. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, katakan tekun, saudara, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara, the reason yang paling terakhir why we need ketekunan dalam menjalani hidup, karena hidup ini seperti perlombaan. Paulus katakan, perlombaan yang diwajibkan bagi Anda dan saya, dan kita harus menjalaninya, melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, dan melakukannya dengan tekun, saudara. Karena saya percaya kita harus menanggalkan semua beban, semua dosa yang merintangi, dan terus dengan tekun memikul salib. Sekali lagi Alkitab mengatakan, Yesus ngomong secara jelas, barang siapa ikut aku, dia harus mikul salib, sangkal diri, dan pikul salib. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita dalam suratnya kepada jemaat di Ibrani, dikatakan dalam kitab Ibrani, kita harus mengabaikan semua kehinaan, tapi tekun memikul salib ganti sukacita. Ternyata sangkal diri pikul salib pun harus dilakukan dengan penuh ketekunan. Jadi saudara, dalam menjalani hidup kita perlu tekun, karena ada sebuah perlombaan yang diwajibkan kepada Anda dan saya, dan kita harus jalani, lakukan, sekalipun kita mengalami kehinaan, mengalami proses penderitaan, kita abaikan, tapi kita tekun memikul salib sebagai ganti daripada sukacita. This is all the reason kenapa we need ketekunan dalam menjalani hidup. Sekali lagi ini penting sekali. Nah saudara, ada beberapa hal yang Alkitab katakan mengenai ketekunan, saudara. Ini saya bagikan beberapa ayat, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Roma 5 ayat 3 sampai 4, ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan. This is what the Bible say mengenai ketekunan. Kita tadi belajar what is definition daripada ketekunan. Lalu yang kedua, kita tadi belajar bagaimana dalam menjalani hidup, why, the reason, kenapa kita membutuhkan ketekunan dalam menjalani hidup. Yang ketiga, saya mau mengajak Anda untuk merenung sama-sama. This is what the Bible say
mengenai ketekunan, bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji, saudara. Dan kita perlu tekun, karena ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, saudara. Tahan uji akhirnya menimbulkan ketekunan, dan ketekunan kita akan menghasilkan buah yang matang, dan kita akan jadi sempurna, teleios, menjadi utuh, komplit, tak kekurangan satu apapun, saudara. Jadi ternyata ketika kita untuk terus taat dalam penderitaan, kita akhirnya ujian kita menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan sebuah ketekunan. Dan ternyata tekun ini menghasilkan buah yang matang, sehingga kamu menjadi sempurna, utuh, komplit, teleios, menjadi utuh, saudara, dewasa. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ternyata ketika ada ketekunan, ketekunan kita akan menimbulkan kita menjadi orang yang tahan uji. Ketika kita gagal dalam usaha, dalam pelayanan, kita tekun, terus tekun, maka kita menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang memiliki daya tahan yang kuat, bisa bertahan dalam situasi apapun, dan akhirnya menimbulkan sebuah pengharapan. Dan di dalam Kristus pengharapan tidak mengecewakan. Yakobus 1 ayat 12 juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di end of the day, ketika Anda tahan uji, menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, tahan uji menimbulkan Anda menjadi komplit, utuh, teleios, sempurna. Dan di end of the day, Anda akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan berikan, saudara. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan. Alkitab sendiri mengatakan, you need ketekunan, supaya kamu melakukan, sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Sekali lagi ini penting sekali, karena ketika kita melakukan, kita tahan uji, kita tekun, menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan kamu akan jadi sempurna, dan kamu akan dapat mahkota kehidupan, dan kamu juga akan dapat semua yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan Anda setelah Anda melalui semuanya dengan tekun, saudara. Jadi this is the Bible say, mengatakan tentang ketekunan. Makanya tekun itu penting sekali. Kalau Anda baca di Alkitab ada beberapa hal, tekun juga disamakan dengan patience, sabar, steadfast, tabah, tegar, endurance, bertahan, diligent, rajin, determine, bertekad, saudara. Jadi saudara, saya yakin sekali kenapa kita perlu ketekunan dalam menjalani hidup. Dan itu akan membuat kita menjadi sabar, tabah, tegar, bertahan, rajin, menjadi orang yang bertekad, saudara. Dan saya percaya ini semua dibutuhkan supaya Anda dan saya bisa menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang utuh, pribadi yang sempurna, saudara. Hal yang keempat, yang terakhir, bagian yang terakhir sebelum saya tutup, saudara. Apa hal yang penting yang harus kita ingat mengenai ketekunan, saudara? Bagaimana ketekunan bisa terbentuk dalam kehidupan kita. Ada 3 poin lalu saya akan tutup. Yang pertama, Anda harus tahu dari semua yang kita baca, saya menyimpulkan ada beberapa hal yang penting. Ada 3 hal yang penting yang harus Anda remember, harus Anda ingat dalam kehidupan Anda. Yang pertama, bicara mengenai kesengsaraan. Maksudnya apa kesengsaraan? Ketekunan itu muncul dari kesengsaraan. Ketekunan itu bisa kebentuk dari kesengsaraan. Jadi, di end of the day, kesengsaraan, proses penderitaan yang Anda alami dalam kehidupan Anda, sadar nggak sadar itu membentuk ketekunan dalam kehidupan Anda. Ingat Roma 5 ayat 3 tadi berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Saudara, bukan berarti ketekunan itu kita berdoa, puasa, lalu tiba-tiba kita jadi orang yang tekun. Alkitab nggak mengajarkan ketekunan terbentuk dari itu. Walaupun itu benar juga.
tapi kesengsaraanlah yang menimbulkan ketekunan. That is yang Alkitab katakan. Jadi kalau Anda berkata gimana caranya, how they work, bagaimana mereka bekerja, bagaimana cara kerja daripada ketekunan itu, gimana caranya ketekunan itu terbentuk dalam kehidupan kita. Yang pertama melalui kesengsaraan. Dan Alkitab berkata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi ketika kita sengsara, kadang-kadang itu baik buat kita mengalami hal yang gak enak, mengalami proses. Somehow itu enak buat kita. Kenapa? Karena itu menimbulkan ketekunan. Itu cara kerja ketekunan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menghasilkan ketekunan. Ada sebuah quote berkata, orang rela menanggung penderitaan apabila menganggap tujuan yang akan dicapai jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, jauh lebih mulia dari penderitaan yang sekarang yang dialaminya, saudara. Sama halnya itu sebabnya apa yang Anda dan saya alami gak sebanding dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita yang akan datang. Kita berkata penderitaan harus mendahului kemuliaan. Anda lihat bagaimana Yesus harus mengalami begitu banyak proses penderitaan. Setelah itu ada kemuliaan yang menanti. No sacrifice, no revival, no glory. Saya sering ngomong pernyataan ini. Dan saya yakin saudara ketika kesengsaraan terjadi, proses terjadi, sebenarnya itu baik buat kita karena itu akan menimbulkan ketekunan dalam kehidupan kita. Contoh konkret ketika Anda melihat orang ke gym, saudara, mereka bayar, mereka menyiksa diri, tanda kutip, mencidrai otot-otot mereka. Tapi mengapa mereka lakukan dengan sukacita? Karena mereka tahu kesengsaraan yang mereka alami. Mereka harus treadmill berapa jam, 30 menit minimal. Mereka harus angkat beban, mereka harus lari, mereka harus naik sepeda dan sebagainya. Dan itu sengsara, gak enak saudara. Tapi mereka tahu tujuannya jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga. Karena mereka punya goal untuk bodybuilder mereka. Mereka mau dapatkan bentuk tubuh yang ideal saudara. Kenapa? Karena mereka gak takut sengsara. Karena mereka tahu tujuannya jauh lebih mulia dari apa yang mereka alami sebelumnya. Harusnya kita juga bisa mengerti bahwa sengsaraan, proses penderitaan yang Anda dan saya alami itu gak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. So, tetap tekun dalam menjalani hidup. Yang kedua, ketekunan terbentuk melalui ujian iman, saudara. Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi ayat ini jelas sekali berkata, ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Jadi ketika Tuhan izinkan ada ujian iman dalam kehidupan kita, let's enjoy the process. Trust the process. Karena kita tahu ujian ini tidak membuat kita mati, iman kita mati. Justru Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 3, ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. So, kalau Anda hari-hari ini sedang menghadapi ujian iman, saya berdoa supaya Anda tetap tekun menjalani hidup. Karena ujian imanmu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunanmu akan menimbulkan tahan uji. Dan akhirnya kamu punya pengharapan. Ketekunanmu akan membuat kamu menjadi sempurna, utuh, teleios, komplit. Dan menjadi dewasa. Dan Alkitab berkata ujung-ujungnya kamu akan dapat mahkota kehidupan yang disediakan. So, dalam menjalani hidup ini ketika kita menghadapi ujian iman, tetap tekun. Saya juga dalam hidup banyak mengalami ujian iman. Banyak mengalami ini yang gak enak, proses dan sebagainya. Tapi saya sadar melalui firman ini bukan cuma untuk menguatkan Anda. Tapi ketika saya belajar firman ini sebelum saya bagikan, I'm so blessed dan very encourage me. My heart, my faith benar-benar dikuatkan bahwa selama ini saya percaya bahwa ujian terhadap iman saya itu justru menghasilkan ketekunan. Yang terakhir lalu saya akan tutup saudara. Ternyata cara kerja ketekunan dalam kehidupan kita selain dari kesengsaraan, ujian iman, dan ternyata bisa melalui latihan. Kita perlu latihan. Ayub 2 ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuahan itu Ayub tidak berbuat dosa. Ternyata ketekunan kalau saya pelajari dari story of Ayub itu ternyata bisa dilatih. Karena itu adalah ketetapan hati kita. Sekalipun istrinya mendesak Ayub
untuk tidak lagi bertekun dalam kesalehannya. Namun Ayub memutuskan untuk tetap tekun dalam kesalehannya. Saudara mungkin berkata bahwa masa sih bisa dilatih? Bisa. Paulus berkata, I always exercise and discipline myself. Anda lihat bagaimana Paulus tetap tekun dalam menghadapi banyak hal. Dan lihat bagaimana story daripada Paulus mengalami banyak kapal karam, mengalami bahaya, mengalami ancaman, berapa kali didera, dipukul, kapal karam, dipenjara dan sebagainya. Tapi dia tetap tekun dalam melayani Tuhan karena dia tahu semuanya ada pengharapan dan ujung-ujungnya ada mahkota yang abadi menanti saudara setiap kita. Dan kalau siapa menang, maka dia akan menyiapkan, menganugerahkan mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Ayub melalui the story of Job ini, saya melihat bahwa Ayub melatih, memiliki ketetapan hati untuk tetap teguh, tetap untuk tekun dalam kesalehannya. Sekalipun istrinya berkata, masihkah kau akan bertekun dalam kesalehanmu? Ayub berkata, kamu seperti orang gila, cuman mau terima yang baik, tapi yang buruk tidak mau. Saudara, dalam hidup ini Tuhan kadang izinkan hal yang baik, tapi Tuhan juga izinkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus tetap bertekun, membuat sebuah ketetapan hati, tetap bertekun untuk sungguh-sungguh percaya dan berseru sama Tuhan. Tetap berdoa, tekun dalam berdoa, tekun dalam kesalehan, tekun dalam semua kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa apa yang kita alami gak sebanding dengan apa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Let's we pray. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar bagaimana dalam kehidupan kami menjalani hidup ini, kami butuh ketekunan. Supaya ketika kami tekun muncul tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Tahan uji membuat kami menjadi teleios, komplit, utuh, sempurna, dewasa. Dan Tuhan, kami tahu bahwa kami butuh ketekunan dalam menjalani hidup. Karena kami diwajibkan dalam sebuah perlombaan, di mana setiap kami harus menjalaninya. Dan biar kami tekun dalam memikul salib, sangkal diri, tekun dalam mengikuti Engkau Tuhan. Tetap tekun dan tetap bersukacita dan berbahagia, menggantikan semua kehinaan dengan tekun Tuhan memikul salib bersama-sama dengan Kristus. Bapak, aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini dalam program Amin. Biar mereka diberikan ketekunan, kuatkan dan hati mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya kami tetap sabar, teguh, terus-menerus secara consistently untuk tekun kepada Tuhan. Tidak mudah menyerah, tapi kuat dan tetap bertahan dalam situasi sesulit apapun. Tuhan, ajar kami bentuk ketekunan dalam hidup kami, sekalipun melalui kesengsaraan, melalui ujian iman, melalui latihan. Biar kami terus dikuatkan. Roh Kudus, I speak life, I speak healing, I speak restoration, I speak breakthrough to all your people dimanapun mereka berada. In Jesus' name, I bless them with abundantly and overflowing. In Jesus' name, aku berdoa, Roh Kudus sertai mereka, supaya kami tetap kuat, tetap tekun dalam segala hal, dan nama Tuhan dipermuliakan. We bless you, and in Jesus' name we pray. Amen, amen. God bless you. Remember, saudara, apapun yang Anda jalani hidup ini, saya cuma mau mengingatkan Anda pagi hari ini, dalam menjalani hidup, Roh Kudus berkata, butuh ketekunan. So, pegang terus kuat-kuat ketekunan. Tekun dalam segala hal tentunya. Dalam doa, mencari Tuhan. Tekun untuk dalam kesalehan. Tekun dalam hal-hal yang baik bersama Tuhan. Dan percayalah, kamu akan jadi utuh, komplit, teleios, sempurna. God bless you. And see you next week dalam program Amin berikutnya. Bye.